Parti. Iya Mas Ucup. Parti. Bener. Enak kok Mas Ucup. Jangan. Mak, Moneng. Aduh, Mak, Bang Juri jangan dipukulin, Mak. Moneng. Moneng lagi mimpi ya? Iya, Bang. Moneng lagi mimpi. Iya, beres, iya. Beres. Link kejedot, Bang. Mas, bentar. Oh, Pak Yanto. Sampun Pak, sepertinya Bu Hindun lagi ndak enak badan. Lo makan saja di kamar. Ya wis, bikinin saya kopi itu ya. Nggih, Pak. Ini ngapain bikin kopi buat Soleh? Ini kopi buat Ayah Juri. Tadi kan Ayah Juri minta. Moneng mimpi kali. Kali lah Mama Moneng mimpi. Ya udah deh, kita tidur lagi yuk. Bisa begitu ya. Kenapa lagi Mama Moneng? Soleh tahu kagak gimana caranya kok tuh kopi bisa masuk ke dalam mimpinya Mama Oneng? Enggak, Dun. Dia cuma minta tolong sama aku buat anterin ke kampungnya. Kalau emang mau pulang kampung, kan bisa naik bis. Kok naik bis sama Janto? Dia nggak berani naik bus sendiri, Dun. Sampai memang banyak alasan. Alasan yang ngantar. Pasti nanti buntutnya ngamar. Sabar, Dun. Sabar, Dun. Sabar, mau ngendi? Mau kemana? Emang
1 sendok apa 3 sendok? Kenapa itu? Biasanya kalau saya mau nyomot gorengan, Poleha langsung bilang, kalau warung baru dibuka, pamali diutangin, kata orang. Kalau lu mau ngambil, ambil aja. Yang bener nih, tumben. Panas kok nggak bilang-bilang sih? Cuk, kalau warung baru buka, selain pamali ngutang, pisangnya juga baru diangkat dari penggorengan. Leha, tahu nggak kemana Pak Indun? Emangnya Pak Indun kemana, Teh? Lu nggak tahu kan kalau semalam ada perang besar di rumahnya? Itu sudah biasa, Teh. Tapi ini perang luar biasa, Cup. Sampai piring-piring pada melayang. Wah, Indun aja, terbang pulang kampung. Maksudnya pulang ke sana, Pak? Iya, Cuk. Ti, Wah Indun pergi ya? Nje, Puleha. Pergi kemana? Aku juga ndak tahu. Tapi tadi waktu pergi sih bilangnya mau nemuin Nemuin siapa sih, Teh? anu PRT simpenannya. Pok, kemarin malam kan Mila mimpi. Iya. Mila tuh lagi ada di dalam bank. Terus kata Bu Kini kalau Mila mimpi kayak gitu, katanya Mila dapat kesulitan, Pok. Ternyata benar. Pagi-paginya kan Mila ke bank. Udah gitu Mila tuh dibohongin. Bohongin sama siapa? Pacar Mila tuh ternyata nggak ngirimin duit. Kosong di tabungan Mila. Bete. Wah, oke juga nih buku lu ternyata ya. Terus lu mimpi apa lagi? Nah kemarinnya lagi tuh ya, Mila mimpi denger lonceng. Kata buku ini Mila tuh bakalan kedatangan tamu, Pok. Ya, kalau ngimpi gituan sih, gue juga tahu artinya. Kagak usah lihat nih buku. Lu nih ya, waktu itu kan pas bulan puasa, pas gue lagi tidur enak-enaknya, terus gue ngimpi ngedengerin suara lonceng, teng, teng, teng. Pas gue bangun, kagak taunya weker gue bunyi. Nah gue kan terus nyiapin sahur tuh. Bener, kagak taunya ada yang datang. Siapa, Pok? Siapa lagi kalau bukan si Ucup? Coba lihat. Mil, kalau gue ngimpi meluk Bang Juri artinya apaan? Cari dong. Kata buku ini, kalau seorang istri mimpi meluk suaminya, itu bakalan dapat rezeki. Nanti gue mau dapat rezeki ya. Lihat. Ya, kok nggak ada sih, Mil? Cari apaan, Pok? Gue nyari tulisan Bang Juri dipukulin emak. Artinya apaan? Mak, sini deh, Mak. Masa, Mak? Hati si Mila Oneng bakalan dapat rezeki. Tahu dari mana? Dari buku tafsiran mimpi, Mak. Iya, Mak. Kan semalam Oneng ngimpi meluk Bang Juri. Terus kata si Mila, ngelihat dari buku ini tuh artinya Oneng bakalan dapat rezeki. Nah, sekarang nih si Mila lagi nyari arti mimpi Oneng Bang Juri dipukulin sama emak, kan? Lu nggak usah baca nih buku. Gua udah tahu artinya. Apaan, Mak? Ya terang aja gua pukulin si Juri, soalnya dia udah 2 bulan kagak kirim wesel. Jangan-jangan si Juri punya simpenan sono. Kalau Oneng ngimpi Bang Juri dipukulin emak, artinya Bang Juri punya simpenan di Surabaya. Ya, bukan. Kalau udah 2 bulan dia kagak ngirim duit, nah duitnya dikemanain? Ya buat simpenannya.
di sini, Mil. Siapa nama simpenannya Bang Juri? Cariin, Mil. Salah. Udah denger belum? Kampung kita lagi rame gara-gara Po Hindun ke Surabaya nemuin simpenannya. Mak. Mak, balikin dong bukunya, Mak. Dulu Ih, katanya Mak nggak percaya. Ngapain Mak minjem buku itu? gue memang kagak percaya. Tapi di dunia ini masih ada orang tolol yang percaya akan mimpi-mimpinya. Ih, Mila kan bukan orang tolol, Mak. Ya Allah, bukan lu. Ini betulan itu. Ada apaan, Mak? Mau minjem duit? Bukan mau minjem duit. Gua mau tanya, lu semalam mimpi apaan? Oh, mimpinya aneh, Mak. Aneh ngimpi ngeliat hantu. Emang artinya apaan, Mak? Hantu ya? Gua mesti cari di grup hantu. Hantu grupnya. Mimpi lu bagus ya. Apaan, Mak? Tapi kalau lu mau tahu tafsirannya, lu mesti penuhi dulu syarat-syaratnya. Syaratnya bayar ya, Mak? Bukan bayar, tapi biaya konsultasi. Mama Oneng mau kemana sih? Mama Oneng mau ke Surabaya nyusul Ayah Juri. Soalnya di rumah aja Mama ya. Ntar kalau Mama Oneng gak ada, Soleh takut disuruh Mama. Mana ya? Udah deh gini aja lah. Kalau Soleh sampai diusir sama emak, Soleh nyusul Mama Oneng ke Surabaya ya. Caranya gimana? Caranya, ya caranya gini aja. Soleh pergi ke terminal Lebak Bulus. Dari situ Soleh naik bis jurusan Surabaya. Kalau Soleh udah sampai terminal Surabaya, Soleh langsung naik angkutan kota jurusan Mana Mama Oneng? Sebagai businesswoman, gue nggak mau mengecewakan pelanggan. Ya, lu jangan khawatir. Kalau sampai ramalan gue gagal, gue akan kembaliin duit lo. Gimana kalau begini, Mak? Mak aneh kasih duit kalau tafsiran Mak bener. Boleh? Tapi lu kasih panjer deh, 5.000 aja. Ini, Mak. Kalau tafsiran Mak bener, aneh janji bakalan kasih Mak 50.000. Jadi arti mimpi aneh apa, Mak? Usaha lu bakal sukses. Tapi inget it, kalau lu lupakan janji lu, usaha lu bakal apes. Tunggu sebentar, Mak ya. Assalamualaikum, Paman Gofur. Mak, kok bukunya Mila dibisnisin sih, Mak? Selama di dunia ini masih ada orang tolol, kenapa enggak? Mak, ternyata mimpi aneh bawa rezeki. Tadi paman aneh dari Melbourne baru ngasih tahu kalau proyeknya sukses besar, Mak. Aneh dapat komisi besar. Nih, Mak. Mil, tolong liatin dong di buku lu. Kalau dari terminal Surabaya, terus gue naik angkot jurusan mana? Waduh, Ti. Pak Yanto kelihatannya stres berat nih. Mas, aku juga takut. Tapi tenang, Ti. Tadi Mas Ucup udah nanya sama Pak Yadi. Katanya Pak Yadi punya obat buat ngilangin stres. Ntar juga dari kemari. Memangnya Mas Ucup punya obat buat ngilangin stres? Nah, Ya ada. Obat ini paling ampuh buat ngilangin stres.
Jamu ya Pak Yadi? Kan. Tapi nih. Pak Yadi gimana sih? Pak Yanto begini nih tuh gara-gara dia sering masuk ke bar dan main cewek. Masa dikasih beginian? Kalau sudah basah, tinggal berenang aja, Cuk. Ini tuh bukan basah lagi, tapi udah tenggelam. Toh, ayo diminum, Toh. Aku jamin stresmu bakalan hilang. Ayo, ayo. Aku nggak mau lagi, Dik. Aku udah kapok, obat. Kamu kemana, Wah, begini sih, urusannya benar-benar gawat, Cuk. Sayangku cuma kamu. Maaf, bukannya saya mau tahu urusan orang, bukannya saya mau ngusir, tapi maaf, mau nginepnya berapa hari? Walah piye to Mas? Udah jam segini kok ya nggak nongol-nongol sih? Walah Mas piye to iki kok dadi koyo ngene? Mangkel aku. Waktu si kancil mau mencuri ketimun lagi, dia ditangkap sama petani. Tamat ceritanya, Momo. Kamu udah bisa tidur belum? Belum nih lah, ceritain lagi dong. Tadi judulnya apaan, Leh? Leh, judulnya apaan tadi? Mau ceritain lagi dong nih. Oh, judulnya Pangeran Kodok. Si kancil itu apa hubungannya sama Pangeran Kodok ya? Bu, Ada apa, Ili? Po Indun mondar mandir ngintip rumahnya. Ili jadi keganggu deh. Ya udah, Ili tidur aja sama ibu. Wah, kan Ili malu. Kalau sampai teman-teman Ili tahu, Ili tidur sama ibu. Ibu janji cuma malam ini aja, Ili. Ibu juga janji, Po Indun jangan ganggu tidur Ili lagi. Iya, iya, Ili. Pok Mina, Saili, sorry, mengganggu. Coba bayangin Pok Mina, aku ini ngeliat dengan mataku sendiri, Mas Yanto tuh naikkan perempuan itu ke truknya. Maaf. Terus katanya nih, Mas Yanto ini kesian sama itu perempuan. Kan makel aku. Biarin aja, langsung aja dia tak lempar sama piring. Udah gitu, tak pukul-pukul pipinya. Maaf. Sebagai istri, harga diriku ini udah diinjek-injek, Pak Mina. Maaf. Coba, kalau Pak Mina kan pasti kesel juga kan? Maaf. Bukannya saya nggak prihatin dengan penderitaan Pok Hindun. Bukannya saya nggak mau dengerin curhatnya Pok Hindun. Tapi maaf, saya sama Sahili sudah ngantuk. Gimana rasanya kalau dikhianati? Seharusnya Mas Yanto itu bersyukur loh punya istri kayak aku. Sabar,
warna merah ya, Bang. Ayo. Mas Yadi, Yun, kok Om Yansen belum datang-datang juga sih? Kemarin kan kita udah janjian mau jalan-jalan ke puncak. Om Yansennya sedang ada masalah, Yun. Dasar Om Yansen penipu. Pasti dia lagi jalan sama cewek lain deh. Yun, kamu jangan begitu. Kalau begini caranya, mending Yuni pergi aja deh. Yun. Tenang. Emangnya kenapa, Mas? Pasti masih ada cowok yang mau ngajak kamu. Siapa, Mas? Bang Ili kenapa sih? Semalam Bang Ili nggak bisa tidur ya? Gimana bisa tidur? Orang Poindun aja ngomong terus. Kok Poindun ada di rumahnya Bang Ili? Kata Ibu Ili sih, Poindun kabur dari rumah. Kabur? Iya, kata Ibu Ili, Poindun sama Pak Yanto lagi berantem. Bang Ili, soalnya baru tahu kalau orang udah kawin terus berantem, kaburnya di rumah tetangga ya? Piye tuh nih Pak Mina? Kekecilan. Nih, lihat nih. Nggak muat kan? Apalagi nih? Celana dalam Pak Mina nih. Maaf Pak Indun, bukannya saya nggak mau Pak Indun pakai pakaian saya, bukannya saya mau nasehatin, tapi maaf, lain kali kalau Pak Indun mau kabur dari rumah, selain bawa koper, bawa isinya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata paman Ana yang di Melbourne, Mak. Dia juga minta tolong dia ramalin arti mimpinya. Boleh. Tapi kalau buat paman lo, panjernya mesti 50.000. Mahal amat, Mak. Ana aja cuma 5.000. Masalahnya kalau lu kan pulsanya lokal. Nah, kalau dia pulsa internasional. Apa? Kata paman Ane, dia ngimpi naik kuda. Tapi paman Ane lupa warna kudanya, Mak. Oh, soal warna sih kagak jadi masalah. Bilangin paman lo ya, kalau lagi bisnis kagak usah ragu-ragu, bakalan dapat untung gede. Iya, Mak. Tapi kalau ramalan gue berhasil nih, paman lu mesti kasih gue 50.000 Beres, Mak. dolar. Maaf Pak Indun, kalau emang Pak Indun benci, kalau emang Pak Indun nggak mau lihat Pak Yanto lagi, kenapa Pak Indun ngintipin rumah sendiri? Aku cuma pengen tahu Pak Mina, Mas Yanto itu masih sayang apa enggak sama aku? Maaf Pak Indun, bukannya saya bingung, tapi maaf, gimana caranya Pak Indun tahu kalau Pak Yanto masih sayang sama Pak Indun? Gampang Pak Mina, kita lihat aja Mas Yanto bawa perempuan lain ke rumah apa enggak gitu. Maaf Pak Indun, bukannya saya mau banding-bandingin, bukannya saya mau manas-manasin, tapi maaf, kalau dulu bapaknya Sahili kalau mau bilang sayang, yang dibawa itu bunga, bukan perempuan. Mas, aku jadi wedi, Mas. Takut. Takut kenapa, Ti? Bu Hindun saja yang sudah lama nikah sama Pak Yanto berantem. Terus Pak Yanto ninggalin ke Surabaya. Mbak Oning juga ditinggalin sama Mas Bajuri.
nggak pulang-pulang lagi. Aku takut, Mas, kalau kita nikah nanti, apa kita sama seperti mereka? Ya enggak dong, Ti. Masa Mas Ucup ke Surabaya? Kejauhan. Paling banter ke Bogor. Bukan itu, Mas. Maksudku, aku takut nanti kita berantem sama seperti mereka. Enggak, kita tuh beda sama mereka. Yusuf bin Sanusi, orang yang paling setia dan pantang mengkhianati party. Ya, percaya. Cuk, katanya lu nyariin gue. Si Anto kenapa? Mas, Cuk, Mas Ucup ngeliatin apa tuh? Kok matanya nggak kedip-kedip? hei! Pak Haji, aku khawatir Pak Yanto jadi wong edan. Sudah 2 hari ini Pak Yanto ndak makan. Iya nih Pak Haji, bagaimana nih? Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Lu harus sabar ya, Tok ya. Nyebut, Tok, nyebut. Hello, it's Mr. Black. Oh, hi. Hi, Aning. Apa kabar? Mr. Black, I am Vine. How are you, Mr. Black? Are you Vine tuh? Aku lagi sibuk pakai bahasa Indonesia aja ya. Mia, gue disuruh ngomong pakai bahasa Indonesia sama Mr. Black. Gue ngomongnya apa? Jawab aja pakai bahasa Indonesia. Mr. Black, Oneng mesti ngomong pakai bahasa Indonesia ya? Emang ngomong pakai bahasa bule susah ya? Mr. Black, where is Bang Juri? Mia, kata Mr. Black, Bang Juri is not here. Kenapa? Bajuri punya simpanan? Ya, saya nggak tahu mungkin. Tunggu. Maaf Pak, tamunya sudah datang. Nuni, Bajuri punya simpanan di bank? Benar Pak, tiap bulan kita transfer gajinya ke bank. Aning, betul ya, simpanannya ada di bank. Bukan, Mia, bener. Bang Juri punya simpenan. Kata Mr. Black, simpenannya Bang Juri lagi pergi ke bank. Pasti lagi ngambil duitnya Bang Juri. Maaf Pak, tamunya sudah menunggu. Mr. Black, kalau Oneng mau ke rumah Mr. Black, Oneng mesti pakai angkot nomor berapa? Maaf ya, saya lagi sibuk. Tidak bisa naik angkot ke sini ya. Oneng, kamu harus pakai pesawat ya. I'm really sorry, I gotta go. I got a lot going on. I gotta go. Ya, dimatiin, Mia. Ya udah, besok lagi aja telepon Mr. Black lagi ya. Nih, Mia. Pasti Pak Indun ke Surabaya mau ngambil duit simpenannya Bang Juri. Pantesan di ngimpi gue Bang Juri dipukulin sama emak. Pak Indun bukannya di Surabaya, tapi ada di rumahnya Bang Ili. Aduh sakit ini, jangan kenceng-kenceng dong. Lagian si Poindun kemarin kelamaan ngintip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mina, Bu Indun, saya minta maaf. Bukan maksud saya untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga Bu Indun. Saya juga paham kalau Bu Indun pasti nggak suka kalau semua orang tahu Bu Indun ada di sini. Tapi saya sama Bapak itu khawatir ngelihat keadaan Pak Yanto, Bu. Saya takut kalau Pak Yanto itu kena sakit jiwa. Sakit jiwa? Betul, sakit jiwa. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau Pak Yanto itu kerjanya setiap hari hanya duduk dan memanggil-manggil nama Bu Indun terus. Coba, apa nggak kasihan?
Jadi saran saya, Bu, sekarang Bu Indun pulang aja, temuin Pak Yanto, ajak bicara masalah ini. Tentunya dengan hati dan kepala yang dingin. Ya, Bu? Kalau gitu ya wes, aku tak pulang. Iya. Maaf Pak Indun, bukannya saya mau melarang Pak Indun mau balik lagi sama Pak Yanto. Bukannya saya mau senang Pak Indun nginep di rumah saya. Tapi maaf, sebaiknya Pak Indun jangan pulang sekarang. Loh, Bu Mina nih, ada apa sih? Maaf, barusan saya lihat ada perempuan masuk rumah Pak Indun. Om Yansen. Loh, kok kamu ada di sini? Om Yansen lupa ya? Katanya mau ngajak Yuni ke puncak. Aku sudah nggak bisa. Aku sudah kapok. Mendingan kamu pulang aja. Kalau Om Yansen nggak jadi ngajak Yuni ke puncak, Om Yansen mau ngapain? Indun sayang, kamu sekarang ada di mana, Indun? Sudah gawat nih. Ini bukan gawat, tapi tanda-tanda orang mau gila. Sebagai teman, saya bingung dan khawatir harus berbuat apa. Mas Yadi nggak usah bingung, dia jangan sampai stres kayak Om Yansen. Mendingan Mas Yadi ke puncak aja sama Yuni. Ayo deh. Sabar, Bu Indun. Sabar ya. Aku benci. Masa baru ditinggal sehari aja, dia udah bawa perempuan lain pulang ke rumah. Bu Mina lagi ngapain dia, Bu Mina? Maaf Pak Indun, sudah keluar. Sudah keluar. Kok cepet banget? Maaf Pak Indun, bukannya saya salah lihat, tapi maaf, perempuan yang tadi keluarnya digandeng sama Pak Yadi. Bu Indun, saya yakin pasti tidak terjadi apa-apa. Jadi sebaiknya Bu Indun pulang sekarang aja ya. Saya nggak mau pulang ke rumah. Sampai kiamat pun aku gak bakalan mau sama si Yanto, gak mau lihat wajahnya lagi. Indun, kamu di sini toh. Indun, ayo pulang. Sayangku cuma untukmu. Mana sih ke rumah orang kok belum mandi, aku kan malu. Maaf Bu RT, bukannya saya nggak ngerti, bukannya saya bingung, tapi maaf, kenapa Pak Indun mau balik lagi sama Pak Yanto? Ya begini Bu Mina, memang mereka sudah sama tua. Kita juga sering dengar mereka berantem terus. Tapi mereka itu masih saling membutuhkan. Jadi yang paling penting di kampung kita ini tidak jadi ada orang yang stres gitu aja. Bu RT, tolong bilangin dong sama Pak Hindun suruh balikin duit simpanan Bang Juri yang diambil dari Surabaya. Sekalian tolong tanyain nomor angkot ke rumah Mr. Black nomor berapa. Gimana, Pak? Untung ada buku elum ya. Ntar malam gue tidur pasti nyenyak deh. Kok bisa gitu? Ya soalnya gue udah catetin semua ngimpi yang artinya bagus. Jadi ntar malam kan gue tinggal milih mau ngimpi apaan. Ngapain lu masih percaya ke buku gituan? Semua arti ngimpi di buku si Mila nih salah ya, Mak? Buktinya gue kan pernah mimpi
naik ayunan nih sama bapaknya si Said lagi, pamannya si Said. Pamannya si Said jatuh. Itu apa artinya? Yuk, Cari. yuk coba. Kalau mimpi jatuh dari ayunan, kata buku ini sih bakalan dapat kerugian besar. Tuh kan salah kan? Ini buktinya gue. Oh, dapat untung besar 50.000 dari pamannya si Said. No. Berarti kira salah dong, Mai. Assalamualaikum. Salah. Gitu kan ramalan gue? Gitu apaan, Mak? Gara-gara ramalan emak, pamanannya rugi besar di taruhan pacuan kuda. Nih, pamanannya sekarang mau marahin emak. Mas Yanti, Mas Yanto mana? Nggak ada, Po Indun. Loh ya apa sih? Lah ini truknya. Truknya saya yang bawa. Oh. Si Yanto ke bengkel beli dari onderdil. Ya wes kalau gitu aku titip makanannya Mas Yanto ya. Iya, iya. Aku mulai sih ya Mas. Iya.